Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 13 Juni 2023 kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Mika 7 ayat 4a yang berkata demikian. Orang yang terbaik dari mereka bagaikan duri. Orang yang jujur lebih daripada pagar duri. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul Tumbuhan dan Pagar Duri. Saya ulangi, tumbuhan dan pagar duri. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang saya baca tadi merupakan pernyataan Tuhan melalui Nabi Mika yang dia tulis dalam firman ini tentang kemerosotan akhlak atau karakter umat Israel. Saudara bisa lihat judulnya, itu kemerosotan akhlak Israel. Karakter Israel yang mengalami kemerosotan. Dan di sana Tuhan memberikan dua julukan bagi orang-orang Israel yang mengalami kemerosotan karakter mereka. Kemerosotan itu menurun. Yang pertama, di ayat yang keempat A itu, orang yang terbaik di antara mereka seperti tumbuhan duri. Jadi karakter pertama ketika mereka merosot, saudara, bangsa Israel seperti tumbuhan duri. Dan yang kedua, yang paling jujur di antara mereka seperti pagar duri. Yang kedua, pagar duri. Yang pertama tumbuhan duri, yang kedua pagar duri. Ini mau saya share buat saudara. Ketika seseorang dalam hidup mengalami kemerosotan karakter, dari yang terbaik berubah menjadi tidak baik, dia akan seperti tumbuhan duri. Maksudnya apa? Kehidupannya tidak berguna bagi kerajaan Allah. Kehidupannya tidak berguna bagi orang-orang yang dia sedang berada di situ. Kehidupannya tidak akan memberikan dampak yang baik bagi keluarganya, bagi gerejanya, bagi pekerjaannya, dan bagi pelayanannya. Apa sih yang membuat orang yang terbaik ini tiba-tiba seperti tumbuhan duri, saudara? Lihat di ayat sebelumnya, tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat. Jadi ketika tangan saudara dan saya melakukan hal-hal yang jahat, yang tidak adil, yang tidak jujur, mengambil suap, korupsi dan seterusnya dengan tangan kita, kita akan menjadi seperti tumbuhan duri. Perhatikan saudara, tumbuhan duri ini belum mati loh saudara. Artinya tumbuhan duri ini bisa membuat dampak yang negatif bagi orang-orang di sekelilingnya. Dan Tuhan ingatkan saudara dan saya, kita harus berhati-hati. Jangan seperti yang Tuhan katakan di dalam ayat ini, orang yang terbaik berubah menjadi tidak baik dengan tangan mereka. Mereka akan sama dengan tumbuhan duri. Yang kedua saudara, yang paling jujur di antara mereka seperti pagar duri. Jadi karakter yang kedua yang mengalami kemerosotan itu pada mulut mereka. Kalau yang pertama pada tangan, yang kedua pada mulut. Mulut yang jujur, lidah yang jujur berubah menjadi tidak jujur, berubah jadi penipu, berubah jadi berbohong. Berbohong dalam keluarga, berbohong di dalam pelayanan, berbohong di dalam pekerjaan, berbohong di dalam gereja, berbohong di dalam masyarakat, dan berbohong. Tuhan ingatkan saudara dan saya, jika saudara mengalami kemerosotan seperti ini, dari yang terjujur, yang paling jujur, dan berubah menjadi tidak jujur, saudara sama seperti pagar duri. Maksudnya apa? Saudara akan menjadi penghalang orang-orang berbuat kebaikan di dalam keluargamu, di dalam gerejamu, di dalam pelayananmu, di dalam pekerjaanmu, bahkan di lingkungan atau di bangsamu. Tuhan ingatkan saudara dan saya pagi ini, bahwa kita jangan seperti tumbuhan duri, yang tangan kita melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Sekalipun
Orang tidak melihat tapi Tuhan melihat. Yang kedua, mulut kita harus mengatakan yang jujur, mengakui yang jujur, perkatakan hal yang jujur sesuai dengan firman. Jangan mengatakan hal-hal yang menipu, jangan menyebarkan penipuan, jangan menyebarkan fitnah, jangan melakukan hal-hal yang sangat tidak berarti dengan mulut saudara. Karena saudara akan sama seperti pagar duri yang tidak menguntungkan apapun bagi kerajaan Allah, bagi gereja Tuhan, bagi pekerjaan, bagi pelayanan, dan bagi keluarga. Tuhan mau saudara dan saya menangkap ini. Mari lihat kehidupan saudara dan saya. Apakah kita pernah menjadi orang yang terbaik, tapi berubah menjadi tumbuhan duri karena tangan kita yang salah melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan, mengambil hal-hal yang bukan hak kita? Mari juga lihat, apakah kita pernah menjadi orang-orang yang paling jujur, seperti di dalam Mika 7 ayat 4 tadi, dan kemudian berubah menjadi pembohong, penipu, lalu mempengaruhi orang, menyebarkan kebohongan dan penipuan-penipuan? Kita akan sama seperti pagar duri yang tidak ada manfaatnya. Tapi saya percaya semua sahabat mitra Rema, kita adalah orang-orang yang tetap mau hidup jujur, mau hidup baik, melakukan hal yang baik dengan tangan kita, dan mengatakan hal yang baik, yang jujur dengan mulut kita, supaya kita tetap di hadapan Tuhan adalah orang-orang yang terbaik, orang-orang yang paling jujur, yang tidak mengalami kemerosotan karakter. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam tidak menjadi seperti tumbuhan duri dan pagar duri. Amin.